Suzuki adalah salah satu pabrikan motor terkenal asal Jepang yang pernah berkompetisi di tingkat motorsport dunia, apalagi kalau bukan di kelas MotoGP. Dan Suzuki sendiri sudah cukup lama juga berkompetisi di sana, dan Suzuki juga pernah berpartisipasi di MotoGP dan menjadi juara dunia MotoGP pada tahun 2020. Tapi sayang sekali, pada akhirnya Suzuki membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengundurkan diri di ajang MotoGP pada akhir musim 2022. Suzuki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari MotoGP. Meskipun kontrak Suzuki dengan Dorna Sport masih panjang yang berlaku hingga 2026, tetapi Suzuki tetap melanjutkan pengunduran dirinya dengan cepat. Dengan keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat prestasi Suzuki yang berhasil meraih gelar juara dunia pada tahun 2020 lalu melalui pembalap andalannya yaitu Joan Mir. Namun di balik keputusan tersebut sebenarnya terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, dan salah satu alasan utamanya yang ditemukan adalah masalah finansial. Partisipasi dalam ajang balap kelas MotoGP tentu saja memerlukan investasi yang besar, karena mau bagaimanapun biaya untuk mengembangkan dan merakit motor balap, belum lagi gaji pembalap dan tim secara logistik selama musim balap, dan bisa mencapai angka yang fantastis. Dalam kondisi ini, ekonomi global yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 dan faktor lainnya, Suzuki pun memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya finansialnya ke area lain yang dianggap lebih strategis untuk memberikan gambaran tim MotoGP yang membutuhkan anggaran sekitar 100-150 juta euro per tahunnya. Tetapi kompetisi di tingkat tertinggi untuk pabrikan besar seperti Honda dan Yamaha memiliki sumber daya yang lebih, bukan suatu masalah. Sedangkan Suzuki dengan skala operasional yang lebih kecil merasa bahwa investasi ini tidak sebanding dengan hasil yang mereka peroleh. Terlebih lagi, keuntungan langsung dari MotoGP tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap penjualan produk mereka di pasar komersial, yang pada akhirnya penjualan motor Suzuki tidak ada yang berubah. Kenapa bisa begitu? Karena motor mereka tidak ada pengembangan yang lebih lanjut. Bahkan teknologi MotoGP juga tidak diterapkan secara langsung di motor jalan rayanya. Kemudian selain alasan finansial, Suzuki juga menyatakan keinginannya untuk fokus pada pengembangan kendaraan yang ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan dan tuntutan untuk mengurangi emisi karbon dan menjadi perhatian utama di industri otomotif. Dan Suzuki juga ingin berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon dan memutuskan untuk mengalihkan sumber dayanya ke penelitian yang mengembangkan teknologi kendaraan listrik dan hybrid. Kendaraan listrik dan hybrid ini menjadi prioritas utama bagi Suzuki, di mana tren industri menunjukkan bahwa kendaraan masa depan akan semakin bergeser ke mesin pembakaran internal ke tenaga listrik. Jadinya Suzuki memilih untuk menginvestasikan dana mereka dalam pengembangan teknologi ini daripada menghabiskan untuk balapan yang belum tentu memberikan dampak langsung terhadap inovasi kendaraan listrik. Selain itu juga, Suzuki juga berencana untuk mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, dengan fokus pada inovasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Alasan tersebut sudah ditemukan secara resmi oleh Suzuki. Namun di luar dari alasan tersebut, krisis COVID-19 sudah berlalu dan ekonomi sudah membaik. Tapi kenapa Suzuki tidak kembali lagi ke MotoGP? Meskipun kondisi ekonomi global sudah membaik, tantangan finansial bagi perusahaan otomotif masih ada, khususnya bagi Suzuki. Kita tahu Suzuki di Indonesia nasibnya kayak gimana? Cukup mengenaskan sekali, dan faktanya Indonesia adalah salah satu pasar motor terbesar di dunia. Jika Suzuki tidak bersaing di Indonesia, tentu saja finansial mereka tidak bisa stabil.
Apalagi Suzuki saat ini hanya laku di satu negara saja, yaitu India. Ya, kita tahu Suzuki di India laku banget, bahkan bisa dibilang kayak hampir jadi motor nasional mereka. Tapi sayangnya jika kita ngomongin global, lakunya hanya di satu negara saja, tidak bisa membuat finansial satu perusahaan itu, khususnya Suzuki, tiba-tiba membaik. Apalagi jika ngomongin tentang MotoGP. Investasi awal yang sangat besar banget sangat diperlukan untuk kembali ke MotoGP. Dan investasi ini mungkin masih dianggap beresiko tinggi oleh manajemen Suzuki, terutama jika mempertimbangkan pengembalian investasi yang tidak pasti. Selain itu, tanpa sponsor besar atau mitra keuangan yang kuat, beban finansial akan semakin besar bagi Suzuki. Ya, jadinya finansial yang masih menjadi aspek utamanya. Selain itu, Suzuki juga sangat kompetitif di MotoGP di musim-musim terakhirnya. Namun jika dilihat dari kondisi MotoGP saat ini, ada kemungkinan bahwa Suzuki jika ingin masuk ke MotoGP lagi, mereka harus melakukan restrukturisasi internal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dan proses ini mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup signifikan. Terlebih lagi semua pabrikan sepertinya akan mengarah ke mesin V4 untuk bersaing ke MotoGP sendiri, dan tidak memiliki motor jalan raya V4. Ya, jadinya hal ini semakin membuat Suzuki malas balik ke MotoGP. Karena mereka harus memerlukan mesin V4 untuk berkompetisi, ya berarti mereka harus melakukan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan motor jalan raya. Terlebih lagi, Suzuki bukanlah produsen yang up to date banget dalam hal teknologi di motor jalan rayanya, jadinya Suzuki akan terlihat sia-sia saja di depan mata Suzuki. Terus, mengevaluasi kembali strategi pemasaran, alih-alih investasi dalam MotoGP, perusahaan bisa saja memilih untuk fokus pada kegiatan pemasaran yang lain, dianggap lebih efektif dan menjangkau target pasar mereka, apalagi tren pemasaran digital dan media sosial yang akan semakin berkembang. Sehingga metode promosi konvensional seperti balapan MotoGP mungkin tidak lagi menjadi strategi utama dalam pemasaran produk. Jadinya Suzuki jauh dari kata comeback ke MotoGP. Namun meskipun saat ini Suzuki belum menunjukkan tanda-tanda untuk kembali ke MotoGP, beberapa pihak masih optimis bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk kembali ke masa depan. Presiden Federasi Motor Internasional atau FIM, Jorge Viegas, menyatakan keyakinannya bahwa Suzuki akan kembali ke MotoGP setelah hengkang pada akhir musim 2022. Dia berpendapat bahwa pabrikan tidak dapat menjual motor jika tidak ikut berkompetisi, dan dia juga optimis bahwa merek-merek lain akan berinvestasi di kejuaraan dunia di masa mendatang. Toshiro Suzuki sempat angkat bicara dengan mengakui bahwa kemenangan di MotoGP sangat penting bagi perusahaan. Namun, walaupun dia mengatakan hal tersebut, dia juga menekankan hal yang lain, bahwa prioritas saat ini adalah menawarkan rangkaian produk yang lengkap dan memuaskan bagi konsumen. Tapi jika semua berjalan dengan lancar, ya Suzuki tetap menutup kemungkinan untuk kembali ke ajang balap dan meraih kemenangan lagi. Dengan adanya omongan dari Presiden Suzuki ini, banyak yang mengamat MotoGP akan meyakini bahwa Suzuki bisa kembali dalam beberapa tahun ke depan, terutama jika regulasi MotoGP mulai mengakomodasi kendaraan listrik atau teknologi hybrid. Dengan demikian, Suzuki dapat berpartisipasi tanpa mengorbankan fokus mereka pada inovasi yang ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah keputusan Suzuki untuk kembali ke MotoGP hingga saat ini didasarkan pada kombinasi faktor finansial, fokus pada netralisasi karbon, dan strategi pengembangan produk baru. Meskipun terdapat spekulasi mengenai alasan lain di balik keputusan ini, ya jelas banget bahwa Suzuki untuk mengarahkan sumber dayanya ke area yang dianggap lebih strategis untuk di masa depan perusahaan ini.
Namun, pintu untuk kembali ke MotoGP tetap terbuka jika kondisi dan strategi perusahaan kemungkinan di masa yang akan datang. Kalau kalian punya saran atau pendapat lain, tulis pendapat kalian di kolom komen.